Dari 10 butir yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebagai revolusi pendidikan, ada beberapa poin yang dianggap merugikan seluruh guru honor dan guru PNS yang ada di Indonesia. Rencana Menteri Pendidikan Nadiem Makarim untuk menghapus guru honorer tidak tepat jika tidak ada solusi bagi guru honor untuk ditempatkan di mana atau kejelasan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Selain itu, rencana penghapusan sejumlah mata pelajaran di tingkat SMP dan SMA dianggap akan membuat sejumlah guru yang mengajar di mata pelajaran yang dihapus akan kehilangan pekerjaan, baik itu guru honor maupun guru yang telah menjadi pegawai negeri sipil. Ada dua hal yang perlu kami sikapi, karena kenapa? Ketika ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional adalah yang pertama yaitu penghapusan guru honor. Ya. Nah, ketika ini dihapus oleh guru honor, bagaimana kira-kira Pak? Kita ini sebagai orang Indonesia, tipe perasaan kita ketika yang selama ini kita mengabdi mencerdaskan anak bangsa, tiba-tiba kita ditiadakan. Ini kalau ini yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kemendikbud, maka bagaimana teman-teman kita? Apakah jangankan dibilang guru honor, PNS saja itu mau dikemanakan nanti? Jadi seharusnya ini adalah menjadi kajian kita, adalah seharusnya Kemendikbud ini adalah ada, kalau kita berbicara masalah revolusi pendidikan, makanya yang harus kita lakukan adalah harus ada program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dan ini semua ini dilakukan supaya ini tidak ketika ada sesuatu kita sepertinya membalikan telapak tangan, ya. Makanya berapa orang yang kita korbankan. Jadi bukan menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim melakukan pertemuan dengan 22 organisasi guru yang ada di Indonesia pada 4 November lalu. Dari pertemuan ini lahirlah 10 butir revolusi pendidikan yang diantaranya penghapusan guru honorer dan penghapusan mata pelajaran bahasa Inggris di tingkat SMP dan SMA. Taufik Asdar, Kompas TV.